Baik, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu dengan saya, Pak Nur Rahman. Pada hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah metode numerik, di mana topik pada hari ini adalah penyelesaian numerik versus penyelesaian analitik. Pertemuan ini sangat penting karena akan memberikan dasar kepada Anda semua ya, dalam memahami pentingnya penyelesaian numerik. Baik, kita awali dengan model matematis. Ya, model matematis. Jadi Anda mungkin sudah belajar matematik itu sejak dari SD, SMP, SMA, kuliah pun juga sudah mendapat. Ya. Pada dasarnya matematik itu merupakan alat untuk memodelkan, ya, memodelkan hubungan antar variabel. Dan di sini model matematis ini digunakan untuk memodelkan sistem dalam kehidupan nyata. Ya, orang bisa tidak merasakan kehadiran dari model matematis ini, meskipun sebetulnya menggunakan. Misalkan seorang penjual di pasar, ya, dia menggunakan matematik untuk menghitung, ya, seberapa harga jual sehingga dia tidak rugi. Dia akan menentukan harga jual, ya, dari harga belinya, kemudian ongkos transportasinya, biaya sewa tempatnya, ya, semua aspek yang terkait dengan barang yang dia jual itu dia perhitungkan sehingga menentukan berapa harga jual suatu produk. Jadi ini juga merupakan sebuah model matematik. Ya, harga jual sama dengan harga kulaan, ya, ditambah dengan berbagai variabel-variabel yang lain. Jadi secara nggak langsung orang sudah menggunakan model matematik. Ini harus dibuat dahulu modelnya. Jangan sampai sudah dijual barangnya, sudah laku, sudah habis, baru dihitung. Oh, ternyata rugi. Nah, ini kalau nggak pakai model matematik, asal laku aja. Tetapi orang harus menggunakan model matematik tadi sehingga memperhitungkan semua faktor, semua variabel, terus menentukan harga jual. Juga misalkan seseorang yang hendak berpergian, ya. Taruhlah Anda seorang mahasiswa, ya. Anda ingin menghadiri kuliah, cuman sekarang ini daring ya kuliahnya, jadi nggak kelihatan. Anda ingin berangkat kuliah, jam tertentu harus masuk kelas. Anda harus berhitung jarak dari rumah sampai ke kampus itu berapa kilometer. Sehingga butuh waktu berapa lama untuk menempuh perjalanan. Kalau mau dihitung lagi, seberapa lama dia dandan dulu. Seberapa lama waktu untuk sarapan. Ya. Sehingga dia ketahuan. Oh, kalau nanti saya harus sampai di kampus jam sekian, maka saya harus bangun jam sekian. Karena harus mungkin mandi, dandan, sarapan, perjalanan. Gitu. Jadi ini adalah sebuah model yang kemudian, ya, menentukan nanti
dia nggak terlambat. Jangan sampai tidak punya model matematiknya, tidak bisa memperkirakan waktu, asal berangkat saja ya terlambat. Jadi ini adalah sebuah model matematik. Yang lainnya mungkin model investasi, model benda jatuh bebas, dan seterusnya. Itu adalah semuanya adalah model. Sesuatu yang belum terjadi, ya, dibuat persamaannya untuk menentukan, ya, menentukan proyeksi, menentukan sebuah keputusan. Contoh ini, model benda jatuh bebas. Kita mulai dari fakta. Sebuah benda yang dilepas dari ketinggian tertentu, dia akan jatuh menuju bumi. Itu adalah faktanya. Nggak bisa ditolak. Mengapa? Karena ternyata benda tersebut terkena gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Terus bagaimana dia jatuhnya? Sebuah benda itu jatuh, dia akan bergerak menuju bumi, semakin lama geraknya semakin cepat. Jadi sebuah benda jatuh bebas itu mula-mula nggak punya kecepatan, begitu kita lepas, semakin lama semakin cepat, ya, gerakan menuju ke bumi tersebut. Ya, tapi ya jangan kemudian dibandingkan dengan bulu, ya, bulu burung yang jatuh. Itu ketiup angin udah nggak jadi jatuh. Ya. Tapi kalau kita mau jatuhkan sebuah benda, ya, benda yang tidak terpengaruh oleh oleh angin segala macam, nah ini akan terlihat. Jadi di sini kita meniadakan pengaruh dari angin. Ya, meskipun kalau yang pernah naik pesawat mungkin ya tiba-tiba cuaca cerah tapi ternyata pesawatnya goncang-goncang. Ternyata massa udara itu mempengaruhi benda yang bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Baik, kembali ke benda jatuh bebas tadi. Jadi karena gaya tarik bumi itu kemudian memberikan percepatan, ya, terhadap benda yang jatuh tadi. Akibatnya apa? Ya tadi itu, karena ada percepatan maka semakin lama semakin cepat. Seberapa percepatannya? Nah, orang menyimpulkan dengan G. Gaya gravitasi disebut dengan G. Ya. Jadi dia mengalami percepatan sebesar G. Sebuah konstanta kecepatan gravitasi. Ya. Konstanta percepatan gravitasi. Ini diberi nilai minus karena dia bergerak menuju ke bumi. Ya, mendekat, bukan menjauh. Ya, bergerak mendekat. Maka dikasih nilai minus. Jadi, percepatan ini disebutkan dengan dv per dt. Ya. Perubahan kecepatan, itu namanya percepatan. Ya. dv per dt. Ini adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Ini namanya percepatan. Sama dengan G. Dengan matematik yang sederhana kita bisa menyelesaikan bahwa, ya, dv per dt sama dengan minus G. Ini dv sama dengan minus gt. Jadi dt-nya pindah kanan. Karena ini diferensial, ya, maka kita integralkan. Sebelah kiri kita integralkan, ya, integral dv sama dengan integral minus g dt. Dapatlah
Penyelesaiannya V sama dengan minus GT. Ingat, ini G itu konstanta, maka menjadi minus GT ditambah dengan C, konstanta sembarang. Untuk sebuah benda yang jatuh bebas, hanya dilepaskan begitu saja, itu artinya awalnya kecepatannya adalah 0. Jadi V0 sama dengan 0. V pada saat T0 sama dengan 0, jadi ini 0 sama dengan minus G kalikan 0 tambah dengan C. Diperolehlah C sama dengan 0. Jadi, sebuah benda yang jatuh bebas, ini kecepatannya adalah minus GT. Jadi, kecepatannya adalah minus GT. Artinya, semakin T-nya besar, maka V-nya akan semakin besar juga. Nah, ini perkalian. Kalau T-nya 0 ya 0. Tapi semakin T-nya besar, artinya waktu melayangnya itu lama, ya semakin cepat dia bergerak menuju ke bumi. Ini adalah model matematik untuk benda jatuh bebas. Dari aspek apa? Kita meninjau kecepatannya. Kita lanjutkan. Oh, ada benda yang jatuh bebas atau dijatuhkan bebas pada ketinggian atau dari ketinggian 10 meter. Misal apa nih? Misal kelapa. Ya. Kelapa jatuh. Ya. Kelapa jatuh dari ketinggian 10 meter. Maka kecepatannya itu adalah tadi, rumus yang tadi. Ya, ini tadi. Kecepatannya adalah minus GT. Ya. Kecepatannya adalah minus GT. Timbul pertanyaan, sebetulnya kecepatan itu apa tuh? Kecepatan itu adalah perubahan jarak per satuan waktu. Kalau ini benda jatuh bebas, berarti perubahan ketinggian per satuan waktu. Nah, misalkan ketinggian ini kita simpulkan dengan H. Tadi saya sampaikan kelapanya jatuh dari ketinggian 10 meter. V adalah kecepatan. Kecepatan adalah perubahan ketinggian. Nah, perubahan ketinggian per satuan waktu ini disimpulkan dengan dH per dt. Sama dengan minus GT. Ya, derivatif ya, ingat. Matematik ya, kalkulus. Ini derivatif. Jadi, dH per dt sama dengan minus GT. Perubahan ketinggian per satuan waktu sama dengan minus GT. Atau dH sama dengan minus GT dt. Kita integralkan kiri kanan. Yang kiri integral dH, yang kanan integral minus GT dt. Diperolehlah H sama dengan minus setengah GT kuadrat. Ditambah C. C-nya muncul lagi. Pada saat T0, pada awalnya ketinggiannya adalah 10. Jadi H0 sama dengan 10. Maka ini H sama dengan minus setengah GT kuadrat tambah C. Kita masukkan 10 sama dengan minus setengah G kalikan 0 kuadrat tambah C. Sehingga C-nya ketemunya 10. Jadi untuk sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian 10 meter, ya, rumusannya atau modelnya adalah H sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah 10. Timbul pertanyaan, kapan dia akan sampai ke tanah? Kapan sampai ke tanah?
Kapan terjadinya? Itu terjadi pada saat apa? Pada saat hanya sama dengan 0. Jadi ini terjadi pada saat H sama dengan 0. Kapan itu? Ya, kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Ini hanya 0. Ya. 0 sama dengan ini. Atau kemudian kita akan punyai ya, sama dengan 10. Ya, setengah GT kuadrat sama dengan 10. Atau ya, T sama dengan ya, T itu sama dengan T sama dengan apa ini? Sama dengan akar 20 GT. Akar, ini toolnya mana? Kok enggak ada? Adanya drawing tool. Coba saya ulangi. Insert equation, ketik aja di sini. Ini akan terjadi pada T sama dengan akar 20 G. Jadi ini penyelesaiannya. Kapan sampai ke tanah? Nah, ini T sama dengan akar 20 G. Nah, jadi di sini kita sudah menyelesaikan model. Dan apa yang kita lakukan ini adalah namanya penyelesaian analitik. Jadi menggunakan analisis matematis untuk kemudian menyelesaikan atau menemukan penyelesaian dari suatu persoalan. Dengan penyelesaian analitis ini adalah yang kita pelajari dari awal, ya. Dulu di SD, SMP, SMA, Anda itu mempelajari yang sifatnya analitis. Bahkan untuk mata kuliah penyelesaian persamaan diferensial, mungkin ada yang sudah ngambil atau mungkin sedang ngambil, ya. Itu adalah termasuk penyelesaian yang analitis. Jadi menggunakan kaidah-kaidah matematis untuk menemukan penyelesaian. Nah, bagi yang sudah ngambil PDE tentunya akan sudah merasakan bagaimana penatnya, sulitnya menyelesaikan secara analitis. Karena Anda harus mengingat berbagai macam rumus, berbagai macam kaidah, ya, di matematis. Sudah begitu, tidak seluruhnya bisa diselesaikan secara analitis. Banyak fungsi yang memang tidak bisa diselesaikan analitis. Bukan karena Anda nggak bisa, bukan, tapi karena memang tidak bisa diselesaikan secara analitis. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu, mengatasi kelemahan yang analitik, di mana Anda harus berpusing-pusing, menjabarkan rumus, ya, itu maka kita pada kuliah ini
belajar yang namanya numerik. Ya. Menyelesaikan seluruh persoalan yang tadi saya sampaikan di analisis itu, kita akan menyelesaikan menjadi suatu penyelesaian yang lebih mudah. Karena nantinya hanya akan merupakan operasi ya, terdiri dari operasi plus, minus, kali, bagi yang diulang-ulang. Dan ini merupakan operasi dasar dari perangkat komputer kita. Memang numerik tidak bisa mendapatkan penyelesaian yang ideal. Analitik itu mendapatkan penyelesaian yang ideal. Tetapi Anda tidak perlu risau karena realitanya yang kita butuhkan adalah penyelesaian ya, yang dapat digunakan. Misalkan Anda membuat desain, kemudian bilang kepada seorang tukang, tolong dibuatkan atau dipotongkan kayu sepanjang akar 20G. Nah, itu akan bingung. Tapi secara numerik, ya, kita bisa mendapatkan pendekatan terhadap akar 20G itu berapa. Dan itu ya, dapat dioperasionalkan. Demikian untuk sesi pertama ini, ya, diharapkan Anda bisa membedakan apa itu penyelesaian analitik dan apa itu numerik. Setidaknya Anda tahu bahwa numerik ini nanti hanya akan mengkonversi seluruh operasi yang ada menjadi operasi plus, minus, kali, dan bagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.